Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyimpulkan qiraah kelompok 1. Langsung saja. As-salatu ibadatu tatakawwanu min aqwalin wa af'alin makhsusatin tabda'u bit-takbiri wa tukhtamu bit-taslimi. Was-salawatul mafrudatu khamsu salawati fil yaum wal lailati wa hiya wajibatu ala kulli muslim balighin aqilin zahirin minal haidi wan nifasi. Wa inkaru wa junubis salati qad yuaddi ilal kufr wa tazkus salatil wajibati yajibu qadawha fawran la siyaman idha kana dhalika biduni udhr wa yu'marul azfa lumis salati wal ightiyadi 'alaiha man tusghari liya'tadul ibadah. Fahadzal bab yubayyinu anna as-salata ya imaduddin wa a'zamu wajibi fiyatil muslimi. Artinya, salat adalah ibadah berupa ucapan dan gerakan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri salam. Salat fardu 5 waktu wajib bagi setiap muslim yang baligh, berakal dan suci dari haid dan nifas. Mengingkari kewajibannya bisa menyebabkan kafir. Orang yang meninggalkan salat wajib segera mengqadha, terutama jika tanpa uzur. Anak-anak diperintahkan belajar dan dibiasakan salat sejak kecil agar terbiasa beribadah. Bab ini menegaskan bahwa salat adalah kewajiban utama dan tiang agama dalam kehidupan seorang muslim. Baik, selanjutnya qiraah kelompok 2. As-salatu ibadatu tatakawwanu min aqwalin wa af'alin tubtatahu bitakbirin wa tukhtamu bitaslimi was-salawatu al-mafrudatu khamsun yajibu adauha fi aqwatiha. Fawaqtu salati subhi yabda'u min tulu'il fajri sadiqi ila tulu'i syamsi wa waqtu zuhri yabda'u inda may lisyamsi an wasatis samai ila ay yasira zillus syai' mithlahu wa waqtul asri yabda'u min zilli ala mithli syai'in ila ghurub bisyamsi wa waqtul maghribi yabda'u min bisyamsi ila ya bisyafaqil ahmari wa waqtul isya'i yabda'u min ghiyatis syafaqil ahmari min tulu'il fajri sadiqi wal afdalu an tu'adda kullu salati fi awwali waqtiha ma lam yakun hunaka udhrun. Artinya, salat adalah ibadah yang terdiri dari ucapan, perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dan salat fardu berjumlah 5 waktu yang wajib dilaksanakan pada waktunya. Waktu salat zuhur dimulai sejak terbit fajar shadiq hingga terbit matahari. Waktu zuhur dimulai ketika matahari condong dari tengah langit sampai bayangan benda panjang dengan bendanya. Waktu asar dimulai ketika bayangan melebihi panjang benda hingga terbenam matahari. Maghrib dimulai sejak matahari terbenam sampai hilangnya cahaya merah di langit. Dan waktu isya dimulai sejak hilangnya cahaya merah tersebut hingga terbit fajar. Sodik.
serta yang paling utama adalah melaksanakan setiap solat pada awal waktunya selama tidak ada uzur. Baik, selanjutnya qiraah kelompok 3. Al-adhanu wal iqamatu juz'um muhimmu fi tanfidhi wa huma wasilatu lil i'lami wat tadhkiri lil muslimin ولا يقتصر دورهما على الجانب الشعائري فقط بل يدلني لتعاليم الشريعة وبناء على دراسة الفقه فإن الأذان والإقامة لهما مكانة ووظيفة مختلفة ولكنهما متكاملان فالأذان علامة على دخول وقت الصلاة والإقامة علامة على بدء الصلاة جماعة وفهم المسلمين الصحيح للأذان والإقامة يساعدهم على أداء العبادة بشكل أذكر نظاما وهما نظاما وموافقة لتعاليم الإسلام لذلك ينبغي أن يفهم الأذان والإقامة ويعمل بهما لا كعادة فقط بل كجزء من نظام العبادة الذي له أساس فقهي قوي ومن هنا نرجو أن يزداد وعي المسلمين وتحسن جودة أداء الصلاة في حياتهم اليومية. Kesimpulannya, azan dan iqamah merupakan bagian penting dalam melaksanakan ibadah salat yang berfungsi sebagai sarana pemberitahuan dan pengingat bagi umat Islam. Keduanya tidak hanya memiliki nilai ritual tetapi juga menjadi simbol kedisiplinan dan keteraturan dalam menjalankan ibadah sesuai tuntunan syariat. Berdasarkan kajian kitab fikih, azan dan iqamah memiliki kedudukan dan fungsi yang berbeda namun saling melengkapi, yaitu sebagai tanda masuknya waktu salat dan dimulainya pelaksanaan salat berjamaah. Pemahaman yang benar terhadap azan dan iqamah akan membantu umat Islam melaksanakan ibadah dengan lebih tertib dan sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, azan dan iqamah perlu dipahami dan diamalkan tidak hanya sebagai tradisi, tetapi sebagai bagian dari sistem ibadah yang memiliki landasan fikih yang kuat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kualitas pelaksanaan salat dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya qiraah kelompok 4. Yu'allimuna kitabu ta'limil muta'allimi ahammiyata ta'zimil muallimi lianna dhalika min asbabi nailil ilmi wa barakatih fal muallimu wasitatu fi naqli ilmillah wa ta'zimuhu yadullu ala ta'zimil ilmi nafsi wa kadzalika fa inna ta'atal muallimi wa ihtiramahu amri muhimmu jiddan li'anna al-ilma la yunalu illa bil adabi wal ihtirami wa la yumkin mukafa'atul muallimi ala faslihi wajudihi bi ayyi syai'in minal asya'id dunyawiyah fal muallimu laisa mujarrada mudarris faqat bal huwa murabbun
ومزشد روحي أيضا. ومن ثم فإن احترام المعلم يؤدي إلى بركات العلم وصلاح الحياة. Artinya, kesimpulannya, kitab taklim mengajarkan pentingnya mengagungkan guru sebagai kunci memperoleh ilmu dan keberkahan. Beberapa poin utamanya adalah guru adalah perantara ilmu Allah. Mengagungkan guru berarti menghormati ilmu. Adab dan ketaatan pada guru sangat penting, dan balas jasa guru tak bisa dibayar dengan apapun. Guru tidak hanya pengajar, tapi juga pembimbing spiritual. Menghormati mereka membawa berkah ilmu dan kehidupan. Baik, selanjutnya qiraah kelompok 5. As-salatul mafrudatu khamsun wa hiya as-subhun wal-zuhru wal-'asru wal-maghribu wal-'isha'u wa yajibu adawha fi awqatihal mukhassasati wa syurutun wujubis salati thalathatu al-islamu wal-bulughu wal-'aqlu fala tajibu salatu 'alal kafiril asli wa 'ala wala 'ala as-sibiyyi wala 'alal majnuni walakin yu'maru as-sabiyyu bis salati 'inda 7 sinina wa yu'addabu 'ala tazkiha 'inda 10 sinina. Fassalatu 'ibadatu 'azimatu wa yajibu 'ala kulli muslim mukallafi ay yuhafidha 'alaiha fi waqtiha. Simpulannya, salat wajib itu ada 5, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dan semuanya wajib dikerjakan pada awal waktu secara leluasa sampai waktu tersebut habis. Maka menjadi sampai sempit ketika itu waktu salat zuhur, yaitu ketika mulai condongnya matahari dari tengah langit, bukan dengan melihat matahari, tetapi dengan melihat benda yang dapat kita lihat secara nyata. Permulaan salat asar, waktu salat asar lebih panjang dari bendanya adalah ketika bayangan benda lebih panjang dari bendanya. Waktu salat maghrib, yaitu setelah terbenamnya matahari dengan semua lingkarannya, tertinggalnya cahaya tidak mempengaruhi. Setelah permulaan waktu salat isya adalah ketika mega merah terbenam. Syarat wajib salat ada 3. Pertama, Islam. Maka orang kafir asli tidak wajib salat dan tidak mengqadanya ketika masuk Islam. Adapun orang murtad, ia wajib melaksanakan salat dan wajib mengqadha apabila kembali lagi ke Islam. Kedua, baligh. Dengan demikian, bagi anak kecil, laki-laki dan perempuan tidak wajib salat, tetapi keduanya diperintahkan mengerjakan setelah usia 7 tahun. Apabila pada usia tersebut sudah tamyiz, apabila pada usia tersebut belum tamyiz, maka ia diperbolehkan mengerjakan setelah tamyiz. Perintah dan dipukul tamyiz. Karena meninggalkan solat setelah sempurna 10 tahun. Ketiga, berakal. Orang gila tidak wajib solat. Perkataan musannif di atas itu batas taklif keharusan, gugur pada sebagian matan. Itulah qiraah. Selanjutnya qawaid. Qawaid kelompok 1. Pengertian i'rab. I'rab adalah perubahan harokat atau tanda di akhir kata, isim atau fi'il, karena perbedaan kedudukan kata dalam hakikat. I'rab terbagi 2, i'rab asli dan i'rab far'i. I'rab asli rafa, nasab, jar, jazam. I'rab far'i waw, alif, ya, nun, hazfun nun. Nah, yang terus
Tanda ropa. Tanda ropa terbagi 4, yaitu dhammah, waw, alif, nun. Kemudian tanda nasab. Tanda nasab terbagi ada 4. Pertama fathah, kedua alif, kasrah, ya, hasbun nun. Ada 5. Kemudian tanda khopan. Tanda khopan ada 3. Pertama kasrah, ya, fathah. Tanda jazam. Jazam, sukun, dan hasbu. Isim mu'arab dengan tanda far'i. Isim tasniyah, jamak muzakkaris salim, alim, waw. Baik, selanjutnya qawaid kelompok 3 tentang jumlah fi'liyah. Anasirul jumlatil fi'liyah, unsur-unsur jumlah fi'liyah. Al-fi'lu, al-fa'ilu, al-maf'ulu bihi. Al-fi'lul muta'addi, fi'lul lazimu. Naibul fa'ili, rubah struktur fa'il. Anasirul jumlatil fi'liyah, fi'lu. Al-fi'lu huwa kalimatu tadullu ala hudusi syai'in fi zamani mu'ayyani. Fi'il adalah kata yang menunjukkan terjadinya suatu perbuatan pada waktu tertentu. Al-fa'ilu. Al-fa'ilu huwal ismul ladzi yadullu ala man qama bil fi'li. Fa'il adalah isim yang menunjukkan pelaku atau perbuatan. Al-maf'ulu bihi. Al-maf'ulu bihi huwal ismul ladzi yaqa'u alaihi al-fi'lu. Maf'ul bih adalah isim yang dikenai perbuatan. Contoh yang diambil dari pelajaran qiraah. Al-fi'lu. Misal yahmilu naqusan. Al-fa'ilu mustatir. Yahmilu fi'il, milu, fa'il, naqusan, maf'ul bih. Baik, selanjutnya qawaid kelompok 4. An-nawasih. Makna umum masing-masing nawasih. Inna wa ikhwatuha adalah kelompok huruf dalam bahasa Arab yang berfungsi menasakh, mengubah i'rab pada jumlah ismiyah. Ketika inna wa akhwatuha masuk ke jumlah ismiyah, ismiyah menjadi mansub, khobarnya tetap marfu. Contoh innallaha ghafurur rahim. Makna umum masing-masing nawasih. Kana wa ikhwatuha, fungsi rafa, isim nasab, khobar, makna keadaan dan waktu. Contoh kana talibu mujtahidan. Zanna wa akhwatuha